Mulai proses pembuatan lelang. Yang pertama adalah nomor lelang. Diisi sesuai standar penomoran lelang perusahaan Anda. Yang kedua, tanggal buka lelang. Di sini waktu lelang dimulai. Bisa diisikan pada tanggal dan jam saat ini. Tanggal tutup lelang adalah batas waktu akhir untuk ekspedisi menghitung dan memasukkan harga, minimal 1 kali 24 jam. Tanggal mulai kontrak, diisi waktu proses pengiriman dimulai. Bisa diisikan tanggal estimasi staffing. Tanggal selesai kontrak, batas waktu akhir untuk pengiriman selesai dilakukan. Untuk field pilih peserta lelang yang berhak mengikuti, bisa memilih lebih dari satu partner yang ingin diundang dalam lelang tersebut. Anda dapat menggunakan checkbox yang bertuliskan gunakan data lelang yang pernah dibuat untuk memudahkan dalam input lelang. Sehingga Anda tidak perlu lagi ketik ulang apabila data yang akan digunakan sama dengan data lelang yang sudah pernah dibuat. Setelah dicentang, pilih data lelang lama yang akan digunakan untuk membuat lelang baru. Namun, apabila belum pernah membuat lelang sebelumnya, maka Anda perlu input satu persatu data yang ada seperti berikut. Untuk field mengenai syarat dan ketentuan, Anda dapat menginputkan sebagai berikut. Yang pertama, harga yang ditawarkan telah termasuk. Di sini adalah harga include yang diinginkan dalam lelang tersebut. Yang kedua, harga yang ditawarkan belum termasuk. Diisikan harga exclude yang diinginkan dalam lelang tersebut. Ketiga, catatan tambahan atau dokumen pendukung tambahan tagihan. Anda dapat menambahkan catatan apapun dalam lelang tersebut, ataupun mengenai pembayaran lelang. Rute pengiriman yang dilelangkan bisa diisi terkait pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, alamat lengkap asal, alamat lengkap tujuan, dan data-data terkait informasi penerima. Checkbox gunakan pilihan multi-drop tujuan digunakan apabila shipper akan melakukan pengiriman dengan alamat tujuan lebih dari satu yang berbeda-beda. Apabila memilih multi-drop, maka bisa menambahkan alamat tujuan dengan pilih tambah alamat tujuan. Untuk ukuran, volume, jenis, dan deskripsi barang dapat ditulis sesuai dengan kebutuhan lelang. Setelah selesai mengisi data lelang secara lengkap, klik button Ajukan Lelang. Selanjutnya, akan muncul halaman konfirmasi pesanan. Di sini Anda hanya memeriksa kembali apakah data sudah sesuai, karena setelah Anda pilih lanjut, data sudah tidak dapat dirubah. Jika sudah sesuai, maka pilih lanjut. Pilih nomor lelang yang Anda ingin cari hasil penawarannya. Setelah memilih nomor lelang, maka hasil penawaran yang telah diinput oleh bidder akan muncul seperti tampilan berikut ini. Pada halaman ini, Anda juga dapat memanfaatkan tombol filter dan sortir untuk memudahkan pencarian hasil penawaran terbaik. Anda juga dapat melihat list ekspedisi yang sudah dinego pada tombol nego. Anda juga dapat melakukan ekspor harga penawaran dari bidder dengan klik ekspor harga penawaran. Berikut ini contoh hasil ekspor harga penawaran.
Jika Anda sebagai bid owner merasa harga yang ditawarkan ekspedisi masih terlalu mahal, Anda dapat melakukan negosiasi harga kepada maksimal 5 ekspedisi dengan cara sebagai berikut ini. Pertama, pilih salah satu penawaran yang Anda inginkan untuk negosiasi. Lalu, klik tombol Nego. Selanjutnya, Anda dapat melihat list ekspedisi yang telah dinego dengan klik Daftar Nego atau klik Lihat Daftar Nego. Lalu, Anda akan diarahkan ke Daftar Nego. Masukkan harga yang ingin Anda negosiasi kepada ekspedisi di kolom Nego Harga, kemudian klik Submit. Anda akan mendapatkan notifikasi WhatsApp apabila bidder menerima atau menolak negosiasi dari Anda. Untuk memulai pemesanan, pilih hasil penawaran dengan cara klik button Pesan. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman isi data pesanan. Pilih salah satu alasan mengapa Anda tertarik untuk memesan penawaran tersebut. Setelah itu, isikan data pesanan yang telah disediakan. Isikan data penerima dan detail barang yang akan dikirimkan. Berikan catatan apabila ada informasi tambahan yang perlu disampaikan pada jasa pengiriman. Kemudian centang pada checkbox "Saya menyetujui syarat dan ketentuan" untuk bisa lanjut ke proses berikutnya. Setelah itu, Anda akan diarahkan menuju halaman konfirmasi data pesanan. Pada halaman ini, Anda cukup cek data pesanan yang telah Anda inputkan. Setelah semua data telah sesuai, klik button Lanjut. Anda diminta untuk menyetujui ketentuan dari daftar muatan yang akan dikirimkan. Mulai lengkapi data muatan Anda seperti jenis barang, kemasan, jumlah, dan berat. Anda juga bisa download template unggah muatan untuk mengisi daftar muatan secara otomatis sehingga Anda tidak perlu mengisi satu persatu pada web. Selain itu juga, pada menu ini Anda dapat mengunggah packing list. Klik tambah baris jika ada barang lain yang perlu diinput. Dan klik tong sampah jika akan menghapus baris. Apabila barang Anda perlu penanganan khusus, maka bisa centang checkbox "Barang perlu penanganan khusus". Selanjutnya, Anda dapat menuliskan penanganan yang dimaksud dan dilengkapi dengan memberi contoh foto cara penanganannya. Minimal satu foto yang diupload. Selanjutnya, klik simpan. Kemudian Anda akan langsung diarahkan ke halaman kontrak pengiriman barang. Pada halaman detail pesanan ini berada di fitur daftar pesanan. Anda dapat membaca terlebih dahulu tentang kontrak pengiriman barang. Apabila Anda setuju dengan kontrak, maka Anda bisa lanjut klik checkbox "Saya menyetujui syarat dan ketentuan ini". Kemudian pilih simpan. Ketika sudah konfirmasi kontrak, maka pesanan Anda menunggu validasi kontrak oleh admin. Apabila ingin edit muatan, klik button edit muatan. Ketika pembayaran sudah divalidasi oleh admin, maka akan diarahkan ke step selanjutnya, yaitu step pengiriman, dan Anda tinggal menunggu proses pengiriman barang. Ketika pesanan Anda sudah divalidasi oleh admin, Anda akan mendapatkan email mengenai konfirmasi pesanan. Selain itu, pada web PHBit, status pesanan akan berubah menjadi proses. Lanjut pada proses pengiriman. Selama proses pengiriman berlangsung, Anda dapat memantau proses pengiriman melalui website PHBit dan juga dari nomor WhatsApp yang sudah didaftarkan sebelumnya.
Yang pertama adalah ambil kontainer. Anda dapat klik ambil kontainer dan selanjutnya Anda akan diarahkan pada status pengiriman. Di sini dapat dilihat detail informasi tentang proses ambil kontainer, dari mulai nama depo pengambilannya, nomor kontainer, dan juga foto apabila ada. Proses selanjutnya adalah proses stuffing. Apabila proses stuffing sudah dilakukan oleh jasa pengiriman, maka status pesanan akan berubah menjadi stuffing. Anda bisa klik stuffing untuk melihat detail informasinya. Ada tanggal selesai stuffing dan juga foto stuffing yang sudah diupload oleh jasa pengiriman. Kemudian status kapal berlayar. Klik menu berlayar dan Anda akan diarahkan pada halaman informasi tentang tanggal kapal berangkat. Lanjut pada status kapal sandar. Klik pada menu sandar dan Anda akan mendapatkan informasi terkait tanggal kapal tiba. Kemudian status dooring. Pada status dooring, Anda dapat melihat informasi seperti tanggal selesai dooring dan juga foto proses dooring yang sudah dilakukan oleh jasa pengiriman. Status kontainer kembali. Setelah proses dooring selesai, kontainer harus segera dikembalikan pada depo, dan Anda dapat melihat statusnya pada halaman kontainer kembali. Terakhir adalah status dokumen dikirim. Maksudnya adalah status pengiriman invoice atau tagihan dari jasa pengiriman kepada Anda. Setelah semua proses selesai, Anda dapat memberikan penilaian pada jasa pengiriman dengan memilih menu rating. Klik pada bintang kuning sesuai dengan kepuasan pelayanan yang diberikan oleh jasa pengirim. Setelah itu pilih simpan. Anda juga dapat mengunduh semua dokumen pengiriman yang sudah diupload oleh jasa pengirim di menu unduh dokumen.